Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitda Imam. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 2892050034, semester 1 Fakultas Ekonomi, mata kuliah pengantar Ekonomi Mikro, dosen pengampu Ibu Eka Putri MPDE, Universitas Pancasakti Bekasi. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS, maka pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang teori perilaku konsumen dan produsen, serta faktor apa saja mempengaruhi perilaku produsen dan konsumen, lalu upaya untuk meminimalisir biaya produksi, dan apa itu pasar persaingan sempurna, berikut ciri-cirinya dan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu ada teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen mempelajari tentang tahapan-tahapan yang dilakukan para konsumen, yakni sebelum pembelian, saat pembelian, dan sesudah pembelian. Ada beberapa teori yang membahas perilaku konsumen, diantaranya teori ekonomi mikro dan teori psikologis. Dalam teori ekonomi mikro terdapat anggapan bahwa semua konsumen selalu berusaha memperoleh kepuasan maksimal dalam melakukan kegiatan konsumsi, sehingga konsumen akan terus-menerus melakukan pembelian terhadap produk yang mampu memberikannya kepuasan tersebut. Sementara dalam teori psikologis, perilaku konsumen dilihat sebagai suatu hal yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan di sekitarnya dan di dalam dirinya. Teori ini juga membahas perilaku konsumen secara kompleks dengan melakukan pengamatan terhadap mental yang dimiliki masing-masing konsumen. Lalu apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen? Yang pertama yaitu adanya faktor sosial. Konsumen yang termasuk kelas sosial tinggi tentu tidak akan berpikir panjang sebelum membeli suatu produk. Yang penting baginya adalah dapat terpenuhinya kebutuhan. Hal ini berbeda dengan kelas sosial rendah yang harus mampu memperhitungkan setiap pengeluaran sebaik-baiknya. Lalu yang kedua yaitu faktor marketing strategi. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh produsen dapat pula mempengaruhi perilaku konsumen dengan beberapa variabelnya, yaitu produk, harga, iklan, dan distribusi. Lalu yang ketiga adanya faktor pribadi. Seseorang tentu saja punya preferensi pribadi sebagai alasan dibalik perilaku konsumen yang dilakukannya. Lalu apa itu teori perilaku produsen? Secara garis besar, dalam teori ini dijelaskan perilaku produsen yang menghasilkan produk untuk mencapai tingkat efisiensi dalam kegiatan produksi yang dilakukannya. Tentu saja demi mendapatkan keuntungan, produsen akan berupaya untuk menghasilkan produk sebaik-baiknya tanpa menggunakan faktor produksi secara berlebihan. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku produsen agar proses produksi dapat berhasil, yaitu yang pertama adanya perencanaan. Perencanaan antara lain terkait dengan penyusunan strategi, rencana bisnis, dan visi perusahaan. Ia harus tahu apa yang ingin dia capai dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua yaitu adanya perorganisasian. Semua sumber daya yang ada harus bisa ia kelola untuk mencapai tujuan perusahaannya, baik sumber daya, modal, maupun manusia. Lalu yang ketiga adanya pengarahan. Agar rencana bisa terwujud, pengusaha wajib mengarahkan dan membimbing karyawannya. Lalu yang keempat adanya pengendalian. Kemampuan ini hubungannya dengan bagaimana hasil pelaksanaan kerja tersebut, apakah sesuai dengan rencana ataupun justru sebaliknya. Lalu yang kedua, upaya untuk meminimalisir biaya produksi. Sebagai langkah awal, tentunya kita harus memahami betul apa saja komponen yang masuk dalam biaya produksi. Biasanya komponen biaya produksi terbagi menjadi 4 bagian, yakni sebagai berikut. Yang pertama, adanya biaya bahan. Yang kedua, tenaga kerja. Yang ketiga, peralatan. Yang keempat, biaya operasional dan overhead.
Berikut adalah beberapa upaya untuk meminimalisir biaya produksi, yakni 1. Cari cara untuk mendapatkan bahan baku dengan kualitas baik tapi dengan harga murah. Lalu yang kedua, cari tenaga kerja yang rendah biayanya. Rekrut tenaga kerja yang sesuai dengan kapasitas usaha kamu. Jika tidak perlu, jangan rekrut tenaga berpendidikan tinggi. Lalu yang ketiga, gunakan sistem take home job. Istilah ini sama dengan pekerjaan rumahan. Artinya tenaga kerja Anda menjalankan pekerjaan mereka di rumah. Cara ini bisa menekan biaya sewa tempat usaha dan biaya peralatan usaha. Lalu yang keempat, yaitu temukan sistem produksi yang paling efisien. Dengan membuat perencanaan produksi yang baik juga dapat meminimalkan biaya produksi. Lalu yang ketiga, apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terjadi transaksi antara penjual dan pembeli dalam bentuk penawaran dan permintaan produk. Yang membedakan dari pasar biasa ialah di dalam sistem ini, transaksi yang dilakukan tidak dipengaruhi oleh naik turunnya harga. Lalu asas pasar persaingan sempurna adalah kesepakatan antara pedagang dengan pembeli. Hal ini muncul karena di antara keduanya sudah terjalin hubungan batin yang erat kalau sama-sama telah mengetahui tentang informasi harga di pasar tersebut. Biasanya, barang yang dijual pada struktur pasar ini adalah bahan pokok seperti beras, gandum, kentang, sagu, dan selainnya. Lalu apa aja sih ciri-ciri pasar persaingan sempurna? Yang pertama yaitu harus adanya penjual dan pembeli yang jumlahnya sama banyak. Yang kedua, pedagang bebas menutup atau membuka usaha. Yang ketiga, barang yang dijual bersifat homogen atau satu jenis. Yang keempat, penjual dan pembeli mengetahui informasi harga yang jelas. Dan berikut ini adalah kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, peluang eksploitasi konsumen cukup rendah dalam persaingan sempurna. Itu karena penjual di pasar ini tidak memiliki harga monopoli. Dengan demikian, mereka tidak memiliki pengaruh apapun terhadap harga produk atau mereka tidak dapat membebani konsumen lebih tinggi dari harga normal. Lalu yang kedua, ada pasar persaingan sempurna dianggap berorientasi pada konsumen. Penjual tidak dapat mengganggu konsumen. Jika iya, pembeli akan berpindah ke penjual lain secara instan. Lalu yang ketiga, di struktur pasar ini sangat sedikit atau tidak ada biaya iklan karena produknya homogen. Produk yang dapat dengan mudah digantikan oleh barang serupa dari pemasok lain karena secara fundamental memiliki kualitas dan karakteristik fisik yang sama dengan yang lain. Lalu yang keempat, juga tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk iklan karena penjualan akan terjadi secara otomatis jika perusahaan menentukan harga rendah dari pesaing. Lalu kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, dalam bentuk struktur pasar ini, penjual tidak dapat mendapatkan motivasi apapun untuk menghadirkan inovasi atau menyertakan fitur tambahan dalam produk. Ini karena penjual tidak dapat dikenai biaya tambahan untuk fitur-fitur tambahan tersebut karena pembeli dapat pindah ke penjual lain. Lalu yang kedua, lokasi memainkan peran besar dalam menghasilkan penjualan. Perusahaan yang berlokasi di lokasi utama cenderung mendapatkan lebih banyak penjualan daripada yang tidak. Lalu yang ketiga, ada sangat sedikit hambatan untuk memasuki pasar persaingan sempurna. Karena perusahaan manapun dapat memasuki pasar ini untuk menjual produk, itu berarti kemungkinan pesaing akan lebih banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian penjelasan saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dari segi materi maupun penyampaian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.